Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Masih seputar pengelolaan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan tutorial bagaimana seorang kepala sekolah melakukan penilaian terhadap observasi guru di kelas. Oke, sebelum Iyo Irwan mulai, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung menuju ke bagian penilaian. Di bagian ini kita akan melakukan cek daftar guru yang sudah melakukan pengajuan untuk melakukan observasi kinerja. Nah, di sini dari guru yang telah mengajukan ada jadwal observasinya, ini Senin, kemudian ada yang Selasa 2 orang, kemudian yang terakhir Kamis 7 Maret. Nah, saat ini adalah tanggal 4 Maret, maka perlu dilakukan penginputan untuk guru yang memiliki jadwal observasi pada tanggal 4 Maret ini. Nah, caranya adalah kita klik bagian ini, nilai. Kemudian ada 2 hal yang harus kita nilai, bahkan 3. Untuk saat ini masih 2 yang aktif. Yang pertama adalah observasi kelas. Jadwalnya adalah sesuai yang diajukan guru 4 Maret. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan dokumen seperti RHK di pengembangan diri. Nah, ini RHK pengembangan diri ya, ini. Kemudian tugas tambahan juga. Nah, namun kita akan fokus video kali ini untuk membahas tentang penilaian observasi kelas. Nanti yang terakhir ini perilaku kerja pun masih tanggal 1 Mei 2024. Oke, tanpa basa-basi langsung kita klik nilai. Di sini periodenya sama 1 Januari sampai 30 Juni. Fokus perilaku di sini kita ambil aktivitas interaktif. Kemudian di pelaksanaan observasi karena sudah dilakukan 4 Maret. Nah, ini kita akan menilai observasi. Nah, di sini kita klik cek rincian. Nah, di awal di diskusi persiapan kita sudah memilih fokus observasi. Di sini guru memilih salah satu, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran dan semua peserta didik serta upaya mempelajarinya diisi ini melalui proses pembelajaran di kelas dan mempelajari melalui modul pelatihan di PMM. Nah, kemudian untuk melakukan penilaian kita harus tahu rubrik observasinya. Nah, di sini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Kalau sudah mengerti, klik saya mengerti. Nah, ada 3 fokus perilaku yang dinilai. Yang pertama adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ini sesuai yang dipilih oleh guru di fokus perilaku. Namun ternyata meskipun kita memilih salah satu, fokus perilaku kedua dan fokus perilaku ketiga pun tetap muncul. Nah, di sini untuk melakukan penilaian ini maka kita harus menyiapkan rubrik observasi kinerja yang sudah dibuat. Nah, di sini di form B. Nah, di form B yang pelaksanaan observasi kinerja, maka di sini kita siapkan ini. Nah, hasil observasinya seperti ini. Nah, ini adalah catatannya. Nah, di bagian ini tadi ada upaya mempelajari. Coba saya copy di sini. Kemudian yang di sini di bagian pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ada 3 perilaku yang dianjurkan dan ada 3 perilaku yang dihindari. Di sini yang
poin pertama ini dilakukan dengan efektif, poin kedua dilakukan dan efektif, poin ketiga ini dilakukan tapi belum efektif. Kemudian kita memberi catatan. Catatan ini adalah poin di mana apa yang dilakukan guru dan dilakukan oleh siswa, seperti yang ada di PMM di sini. Apa perilaku guru ya dan respon murid yang mendukung penilaian Anda. Nah, karena tadi ada dua yang dilakukan dan efektif, maka saya pilih ini, dilakukan dan efektif. Kemudian catatan ini saya copy. Semoga tidak melebihi. Saya paste di sini. Nah, ternyata melebihi. Nah, mungkin seperti ini saja. Kemudian di bagian yang kedua ini kita lihat di lembar observasi form B-nya. Ini juga sama. Ada dua yang dilakukan dan efektif, maka di sini kita pilih dilakukan dan efektif. Selanjutnya di bagian ini kita copy. Namun kalau nanti tidak cukup tempatnya, mungkin cukup yang guru saja. Nah, guru telah mengajukan pertanyaan pemantik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga di bagian ini kita lihat juga di bagian form B yang sudah kita isi. Tentunya paling mudah saat melakukan observasi kinerja di dalam kelas adalah menyiapkan form B ini, yang nanti bisa dicetak, diisi, dicatat atau langsung dengan laptop. Dan nanti hasilnya bisa kita pindah. Nah, di sini tiga-tiganya ada di bagian dilakukan dan efektif. Kita pilih dilakukan dan efektif. Dan catatannya ini sepertinya juga terlalu panjang. Kita copy dulu saja. Nanti ternyata kalau sampai ke siswa nggak cukup karena hanya 250. Dan kemudian di bagian sini RPP ini cek jika diperlukan, belum diunggah guru. Ini sebenarnya memang sifatnya opsional, jadi tidak harus panik kalau belum dikumpulkan. Ini tidak masalah selama kepala sekolah bisa melakukan cek secara fisik. Mungkin dokumen printoutnya bisa dicek. Kemudian di bagian ini rekomendasi kita bisa tulis berdasarkan yang sudah kita isi di form observasi di form B. Nah, pindah, copy, kemudian ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti malah banyak sekali. Sebenarnya di sini catatannya harus banyak, hanya 250, sedangkan di sini rekomendasi ini tidak banyak, malah di sini ada 1000 karakter. Nah, kemudian bisa kita klik simpan draft, simpan dan keluar ya. Nah, kalau simpan draft berarti otomatis sudah tersimpan, maka kliknya di sini tadi cek, kemudian berubah jadi lanjutkan. Nah, kita seperti ini. Di sini sudah ada semuanya. Kemudian bisa kita cetak. Kita coba cetak bagian ini. Takutnya nanti tidak bisa kembali ke sini, saya cetak saja. Kita simpan. Saya coba simpan sebagai PDF. Nah, di sini ternyata bentuknya seperti ini. Tidak jelas. Nah, hasilnya juga. Kalau dibuat landscape, nah ini lumayan, tapi tetap saja yang di bagian ini juga nggak kelihatan. Tapi tidak masalah. Kalau nanti dibutuhkan ya simpan sajalah. Saya coba tulisi penilaian observasi, nama gurunya saya masukkan di D. Oke, saya klik simpan. Nah, kalau sudah merasa yakin, kita bisa mengumpulkan, tapi monggo
Nanti kalau yakin silahkan dikumpulkan, kalau belum yakin ya simpan draft dulu. Ini saya sudah yakin, saya klik kumpulkan. Nah, di sini setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Nilai yang Anda berikan dilakukan dan efektif. Ini. Kemudian klik saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Oke. Yakin, klik kumpulkan. Kalau belum yakin, klik ubah. Klik kumpulkan. Ya, ini berhasil dikumpulkan. Nanti akan masuk ke guru. Nanti guru akan mengisi dokumen tindak lanjut. Jadi nanti prosesnya ini sangat panjang sekali. Pengelolaan kinerja ini tidak bisa selesai dalam satu kali langkah. Ketika guru melakukan perencanaan, kemudian disetujui kepala sekolah, kemudian guru mengisi diskusi persiapan, kemudian ketika dikumpulkan menunggu proses observasi. Setelah proses observasi dilakukan penilaian, kembali lagi ke guru dan guru mengisi dokumen tindak lanjut. Baru setelahnya nanti ketika dikirimkan lagi masuk ke kepala sekolah lagi. Baru setelah itu masuk ke bagian 2 dan nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi prosesnya sangat panjang, tapi insya Allah nanti sampai Juni kita kerjakan satu persatu, nanti juga akan selesai. Semangat terus teman-teman dalam melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi PMM ini. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel IO Irwan ini untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat di dunia pendidikan. Sekian dari IO Irwan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.